Oke pemirsa RRI Podcast, kita ketemu lagi. Nah kali ini saya mau ngobrol masih dengan dunia seni. Lalu bagaimana dengan dunia seni itu, how to survive, bagaimana bisa bertahan keseharian dan lain sebagainya. Saya sudah bersama dengan salah satu pelaku, mungkin saya sebutnya ya. Bukan terduga pelaku sih, emang pelaku realnya. Ini sedikit cuplikannya. Udah tanya Mi, kau sudah kuliah kah? Sudah Mi, kita cerita itu sampai di Bombana. Tapi menurutku kalau motor yang cerita di jalan masih mending. Itu hari ada truk dengan truk. Langsung saja, ini dia Fadil Arif atau Bung Odi. Yo. Gimana Sehat, kabar, Di? Bay? Sehat. Katanya kamu sekarang lagi sibuk urus proyek strategis nasional gitu ya? Ya, insya Allah. Tapi sebelum kita mulai podcast ini, bagaimana kalau kita baca doa kafaratul majelis ya? Amin, supaya amin kita ya Allah, bisa amin. lebih Amin ya Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Allah. Siapa yang hafal? Bisa? Doa dalam hati masing-masing gitu Iya, ya. insya Allah, Semoga yang insya nonton juga mendapatkan pahala bermajelis ya. Amin. Oke. Di, kamu kan interaksi banyak ya. Macam-macam nih, segala macam pangsa gitu ya kan. Udah masukin. Menurut Odi, sebenarnya biawak sama buaya itu bersaudara nggak Odi? Lah kok Ya. jadi situ ya? Aktivitas belakangan lagi sibuk apa Di? Kerja kantoran. Oke, agak serius nih. Sangat-sangat bertolak belakang dan idealisme ya. Oke, kok kayak sudah maghrib ya ini? Kayaknya masih udah maghrib ya? Tidak. Memang cuacanya saja lagi ini tuh. Oh iya, enggak pengaruh kacamata. Oh biasa. Saya agak kurang sadar tadi, jadi sorry. Disambut dong. Sorry. Oke. Soalnya nggak briefing tadi ya di awal ya. Ya, it's okay lah. Oke, Di. Kayak mau cerita ini tentang Odi. Odi sebenarnya pasti tak lihat dong juga begini. Bagaimana karir entah seniornya, mungkin dulu satu komunitas ya. Raim lah Ode. Di Sulawesi Tenggara juga ada kayak Ari Kriti, ya kan? Ovil Putra. Ovil juga. Odi sebenarnya juga punya nawaitun kan kita doanya dimulai doa kafaratul majelis nih. Iya. Agak religi gitu ya Iya. ngomongnya. Ada nawaitu juga pengen seperti mereka begitu. Di awal masuk masuk komunitas itu pasti punya niat Cuman lambat laun tahun demi tahun berlalu kita sadar kalau Terlena sama politik. masa begitu. Jangan lupa pilih nah. Tapi makin kesini lebih realistis saja ternyata. Realistis maksudnya? Ya terlalu jauh kayaknya angan-angan. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Kalau ada orang yang berangan-angan Mau dan sih dia masih berusaha. tetap. Iya. Bedanya mungkin karena saya orangnya les saja kayak tidak suka berusaha, tidak suka kerja keras begitu. Heeh. Jadi maksudnya yang ada aja depan mata. Ada aja. Sejak tahun berapa sih itu Di masuknya? Kalau masuk di Berkecimpung. dunia stand up, Bukan kuli bangunan. kalau kuliah bangunan dari kecil ya. Di stand up. Ini podcast sebenarnya isinya apa sih? Ini kita mau bahas tentang proyek strategis nasional sebenarnya. Oh ya serius yang tadi malam ya? Oke, di stand up masuk sudah sejak kapan Di? Saya masuk 2018 akhir. 2018 Iya, ya. jadi sudah berapa tahun? Sudah 7. Waktu itu berarti hubungan Rusia sama Amerika masih baik-baik saja. Wah. Kok saya agak ini ya? Makin kesini makin kesana. Pertanyaannya selalu di follow up dan hal yang tidak ada. Oke. 2018 akhir. Iya, 2018 akhir masuk. Gimana awalnya masuk? Ada lomba itu hari. Terus yang buat itu ada satu instansi. Terus jurinya itu Inal Tora, sang maestro kami itu. Orang yang sangat-sangat dihargai. Ingin dihargai. Ini podcast loh. Ini Iya. tayang. Yang baik-baik, yang Bang baik-baik Inal aja. is my boss tuh. Bang Inal is my boss. Jadi bikin acara saat itu lomba, alhamdulillah juara. Ya, Diajak lah masuk di komunitas. pada waktu itu. Cinta buaya begitu. Komunitas stand up. Komunitas stand up. Akhirnya masuk. Tapi di dalam situ ngurus buaya juga. ada. Namanya juga usaha tuh. Iya. Di situ ternyata banyak ini yang saya sering lihat di TV tuh. Ya, Ada Raim Laode, ya. ada JJ Muna. Tidak sih. Kenal ya? Agak dejavu dengar namanya ya. Tidak usah pikirkan. Dia masih kerja ini. Oke. Satu kantor saya kan. Lalu Masuk di komunitas, akhirnya diajak untuk beraktivitas bersama, menjadi pawang buaya tuh seperti tadi. Dan sampai sekarang alhamdulillah belum tercapai apa-apa. dari 2018 itu ya? Dari 2018. Oke, ini kan kita tapping kurang lebih beberapa tahun setelah itu ya.
2024 nih. 6 tahun berarti ya. Ini tahun tayangnya juga 6 tahun ke depan ya. Ini tayang nanti 2045 ya, Iya, setelah Indonesia Emas berakhir. 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Oke, tapi Di, apa yang Odi rasa itu? Emang passion kah di dunia stand up? Sepertinya tidak. Why? Passion maksudnya hal yang paling di ini kan, Yang memang sangat digandrungi lah. yang dipakai kan. Itu fashion, Oh, Pak. fashion, sorry. Fashion ya. Masuk ya? Suka saya sama kamu. Iya, salah satunya mungkin. Salah satu passion, tapi tidak sebegitu. Bukan kayak teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain kan menggantungkan hidupnya di 100% di stand up kan ada. Iya. Teman-teman saya. Lebih Bahkan tepatnya mereka pengangguran kan ya. Ada. Oke, kalau mau hujat Odi nanti silakan di komentar sini. Hayul, nonton gue ini Hayul. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke how to make it. How to make it. Iya, lebih senang nulis begitu. Hobi tapi hobi. Hobinya lebih ke kayak kalau lihat orang ketawa itu senang juga tuh. Setelahnya karena pasti dapat, ya begitulah, fulus tuh. Tapi kalau tidak lucu itu baik. Ya. Itu kalau tidak lucu, 3 menit di atas panggung tidak lucu kayak 1 jam. Iya. Bahkan kalau mau turun panggung itu kayak rasanya bisakah saya langsung pulang. Atau kalau kita terima job stand up, terus tidak lucu, itu uang yang kita terima kayak uang haram. Masya Allah. Tidak Masya Allah, astagfirullah dong. Iya, astagfirullah. Astagfirullah ya. Innalillah. Jangan. Jadi itu uangnya kayak uang haram. Karena kita rasa kayak kita sudah dikasih job, kita sudah dikasih kepercayaan untuk menghibur, tapi karena jobnya corporate, meja bundar orang lagi makan kita disuruh stand up. Ya matilah kita. Pernah saya saat itu di salah satu hotel di ini 3 menit Di sini. di Kendari, kota Kendari. Oke. 3 menit dan tidak lucu sama sekali. Iya. Dan saat itu saya hiatus terlalu keren sih kata-kata. Berhenti stand up sekitar 3 bulan karena itu overthinking. Kalau kembali lagi nih kayaknya begini lagi deh. Kena ya. Kena, soalnya orang komik itu kalau sudah tidak lucu mending tidak usah stand up deh. Ada terus itu di pikirannya. Oke. Jadi apa mungkin Odi itu sebelum perform observasi mungkin pasti ya. Hunting apa semua, riset. Iya. Pasti ada. Saya kalau berfokusnya kayak ya namanya ombak di laut ya kan. Ombak di laut kan nggak selamanya ombaknya kencang, kadang juga teduh gitu ya kan. Terus Sama kayak stand up lah kan mungkin. Oh, ya. iya. Kadang pecah, kadang enggak. Itu kalau kayak nggak pecah gitu, Odi tadi selain kayak 3 bulan apa maksudnya? Apa yang paling dirasa gitu? tidak mau stand up saja. Tidak mau stand up. Kalau bisa berhenti saja. Berhenti. Walaupun akhirnya kita sadar kalau ternyata memang itu sudah akibat toh. Kan tidak mungkin kalau lucu terus. Saya yakin juga Raim Laude pernah tidak lucu. Saya yakin juga Inal Tora pernah tidak lucu toh. Tapi kan bagaimana harus survive toh? Harus mungkin bisa jadi kalau tidak lucu jadi bahan pembelajaran, mungkin risetnya yang salah, entah observasinya masih kurang, atau mungkin datang di venue itu kurang awal. Kan biasa kalau di acara-acara besar begitu banyak komik yang datang itu waktu dia mau main. Akhirnya dia tidak lihat penontonnya bagaimana. Kan semua materi juga punya ini. Menurut saya tidak ada materi universal. Materi itu punya pasarnya masing-masing. Kalau kita main di SMA, ya kita bahas soal cinta-cinta. Kalau kita main sama maksudnya corporate begitu, ya kita harus lebih, pokoknya beda saja lah. Semua penonton stand up punya, semua stand up comedian punya pasarnya masing-masing, dan semua materi stand up ada genrenya masing-masing. Observasi berarti begitu ya? Iya harus. Waktu yang corporate itu gimana? Boleh sedikit Apanya? cerita? Materinya? Iya. Enggak, tentang apa gitu lah. Garis besarnya aja. Itu hari itu acara bedah buku. Oke. Nah, terus saya kan ngefans sama Prisiana Sution, ada aktris. Terus ternyata di acara itu Prisiana Sution jadi bintang tamunya. Saya stand up sekitar 30 detik, dia lewat di depan. Ngeblank. Lanjut materi, ngebum, sudah tidak bisa mi. Jadi ya sudah, kalau begitu saya berhenti. Saya ambil uangnya dan saya merasa kayak neraka saya ini kayaknya kalau udah ambil ini uang. Balikin lagi? Tidak lah, mau pulang jauhnya itu hotel, konsel. Oke. Apa maksudnya tadi sampai membuat Odi 3 bulan makanya? 3 bulan. Karena rasa bebannya itu? Bukan sih, saya kerja di Wauni saat itu.
Aduh, jadi wow nih konsel kan ini jaraknya sih sudah lumayan ini ya. Wajar saja gitu. Saat itu kerja di salah satu di Wauni. Dinas lah. Nah, saya yakin itu sama lah. Mungkin komika lain juga pernah ngalamin, tapi punya cara masing-masing melewatinya. Atlet-atlet lain pun juga mungkin pernah ngalamin juga kayak begitu. Kita aja yang hidup sehari-hari pernah lah. Pernah yang begitu. pasti. Tapi Odi how to survive-nya itu untuk evaluasi yang demikian. Atau bahkan mungkin udahlah saya enggak cocok di stand up, saya cocoknya di kuli bangunan saja mungkin begitu. Saya itu yakin dan percaya kalau setiap hal yang selalu diulang-ulang dan dibiasakan itu pasti akan mahir. Oke. Jadi menurutku agak tidak serius ini ya. Jadi menurutku tidak ada orang yang tidak bisa stand up. Ini sebenarnya ada jokes ya, tapi bisa takut. Belum Agak dark soalnya yang ini. Enggak apa-apa. Saya siap. Siap. Tenang, saya bantu, tenang. Enggak, ya serius. Sebenarnya semua hal itu kalau dibiasakan pasti lancar lah semua orang. Oke. Termasuk stand up, tidak ada orang yang tidak bisa stand up, pasti bisa stand up semuanya. Kalau mau belajar, ya jadi survive-nya ya paling observasi yang lebih baik lagi. Observasi. Wajib itu ya. Wajib sih kalau menurut saya. Kalau mau stand up toh. How long? Seberapa lama observasi kamu? Semisal nih acara di kontak buat minggu depan atau bulan depan lah buat ada waktu. Semingguan. Kalau sebulan toh. Kalau 1 bulan longgarnya 1 minggu itu bisa. Hanya observasi. Untuk observasi saja. By internet. Bukan buat materi. By internet bisa. Kalau memang ada objek observasi yang bisa didatangi, bisa Datangi juga. langsung. Iya. Kayak contoh narkotika misalnya ada undangan di. Oh, ya itu kan kamu dekat kan kalau gitu-gituan kan. Hei, jangan dong. Ntar selesai ini tayang hilang sudah ini. Saya kan. Oke, observasi lanjut. Terus ini nonton ini agak krisis ya. Dark lagi. Enggak, nonton Panji Pragiwaksono. Kenapa itu kiblat kamu? Kiblat anak stand up di Oke. Indonesia kayaknya Panji Pragiwaksono. Salah satunya Panji ya. Radit. Even kalian tidak suka Panji Pragiwaksono, kayaknya kalian harus nonton Panji Pragiwaksono. Nanti kita bikin episode sendiri ya untuk itu. Iya, Panji Pragiwaksono bisa diundang ke sini. Dia juga pawang buaya tuh. Oke, nonton referensi berarti Iya, ya. nonton referensi. Buat apa? Buat patahan-patahan joknya atau apa? Pembaharuan tekniknya. Iya sih. Karena kan stand up itu ada tekniknya juga, jadi Kan ada ini ya, teknik kuncian, teknik jujutsu tuh, tapping, ada Islam Makasyev tuh. Ada. Karena kan di stand up itu ada beberapa teknik, ada banyak teknik sih. Dan salah satunya hal yang biasa kitanya itu ngebum di atas panggung itu karena tidak kuasai, ada satu teknik namanya heckling handling. Jadi kan biasa itu kalau stand up kan susah kalau di distract. Kalau sudah distract dari bawah biasa mati. ya. Kalau di begitu tuh akhirnya tidak bisa melanjut materi. Nah, di stand up itu ada namanya heckling handler. Jadi heckling dari penonton-penonton ini bisa kita jadikan Handle. materi. Terus ada juga bomb slide. Jadi kalau kita tidak lucu, ada materi untuk materi tidak lucu. Jadi contoh itu kalau tahu Papa Hifsi Khoir. Iya, iya. Nah, Papa Hifsi itu paling jago bomb slide. Biasa kalau tidak lucu dia bilang nggak lucu. Itu bomb slide itu. Dari gitu akhirnya lucu ya. Akhirnya penonton ketawa tuh. Heeh. Jadi iya, menguasai teknik juga perlu sih menurutku. Walaupun teknik sebenarnya kan dasar toh. Karena kebanyakan komika sekarang itu sudah tidak pakai teknik lagi. Mereka pakai sipil tuh, teknik sipil. Masuk ini masuk ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Observasi, teknik, apalagi Saya referensi. referensi. Itu saja sih. Itu saja. Mm. Seberapa sulit sih tulis materi bagi Odi? Odi kan aslinya emang hobi bikin kerusuhan kan? Wow, Hobi menulis maksudnya ya? saya orang Wauni aman, damai kita. Heeh. Orang Wauni itu damai, jadi Damai. tidak suka bikin kerusuhan. Oke, jangan kesara gitu ya. Tidak ada. Semua orang ingin damai itu pastinya. Odi memang hobi nulis. Tulis, iya tapi tidak tulis semua hal toh. Pada beberapa hal kayak contoh tulis, kalau sekarang kerja di tempat di mana harus diwajibkan untuk menulis kan. Yes. Jadi digital marketing dan harus tulis banyak hal kayak contoh skrip video, terus content planning dan lain sebagainya. Utang luar negeri. Iya, utang gitu. luar negeri susah sekali. Ibu Sri Mulyani kemarin telepon, ayo coba kesian.
utangnya Indonesia ini berapa tuh. Jadi saya yang harus urus semuanya tuh. PBB juga kemarin. Oh diminum dulu deh kayaknya. Oke. Tapi apa ya memang mungkin kalau kita lihat yang sering lihat komika-komika besar ya, standar nasional. Tapi di balik itu loh, di dalam lingkup kayak kota begitu atau mungkin kalau sering di daerah juga ada teman-teman komika seperti Odi ini. Iya. Nah, kita how to survive-nya mungkin dari Odi. Jadi backgroundnya itu kalau kita mau ini, jadi komika-komika lokal itu biasa disebut local heroes. Local hero. Itu bahasa halusnya, kalau bahasa kasarnya ya tidak laku lah. Enggak gitu dong ya. Betul kan? Ada pangsanya. Ya, sudah Ya. tidak laku saja. Ya kalau sudah tidak laku kan biasa ada yang menyanyi. Ya, Ada kan yang- kadang kan kalau undang yang nasional kan ya budget minimal 2 digit lah ya kan. Iya. Ada yang 3 digit bahkan ya kan. ada. Nah, kalau yang budget sedikit ya kan atau di bawah sedikit gitu. Di bawah sedikit gitu ini. Kita di bawah sedikit. Heeh. Tapi sebentar ya, saya sebentar mau masuk ke situ masalah marketing pasarnya. Ini masih pada menulis. Menulis. Oh, dia menulis itu gimana? Menuangkan. Emang kalau mau tampil, mau perform gitu, ditulis ya? Ditulis harus itu, wajib sih sebenarnya. Kecuali Mongol. Mongol kan udah nulis tuh. Iya. Ya harus nulis. Heeh. Dan tulis itu sebenarnya tidak terlalu bagaimana sih? Tulisan itu kalau ada komika luar katanya tulisan itu penting, tapi dia hanya mempengaruhi 15% dari penampilanmu. Oke. Delapan- Odi penganut teori itu. 85% ya? Penganut teori itu ya. Ya bumi datar saya menurutku ya. Bumi itu datar. 85% selanjutnya delivery. Jadi bagaimana how to deliver your material on the stage of course. Alright, ya. of course. Alright. Can we speak English ini? Of course. Ya. Ini kayaknya tak mau tayang di Muna Barat mungkin. Penontonnya keluarganya JJ itu. Oke, jadi apa? Kamu tulis, tapi Iya, hanya itu ditulis. jadi kayak buat konsep aja gitu ya. Selebihnya untuk delivery pakai kurir. Anda mau masuk stand up ya? Kok lucu ya? Enggak ini. Ini kan buat inspirasi juga Iya. ya. Barangkali ada bibit-bibit yang nonton tayangan ini kan terus lihat, wah apaan nih gitu. Bisa lah. Jadi gimana deliverynya itu apa? Kamu sering ulang-ulang berarti ya materinya Iya harus. Di apa namanya kalau di stand up itu namanya dibadani. di badannya. Dibadani. Jadi ngomong depan kaca. Bicara di depannya kaca toh begitu. Iya. Ngomong anjay Nggak jaksel banget. apa-apa. Which is kan kamu memang hari-hari literally kayak gitu. You know lah, jangan pilih aku dong. Oke. Iya, diulang. Pertama kan ditulis. Terus tulisannya itu kan kalau di film itu ada skrip layar 1, layar 2. Sama di stand up, ada layar 1, layar 2. Kadang kalau habis tulis, kita simpan bukunya. Besoknya kita datang lagi, kita lihat tulisannya. Kurang. Oke. Kita ganti Mi. Jokes-jokesnya yang kemarin kita rasa lucu, hari ini kita rasa biasa saja. Nambah. Ya biasa saja ternyata jokes tuh. Namanya juga usaha. Namanya ya, juga kan? usaha tuh. Jadi biasa itu komika itu biasa sampai layar 2, 3 begitu. Untuk job toh bisa Mi tuh. Terus dibadani Mi supaya diusahakan untuk dihafal tuh. Sebenarnya memang kalau pakemnya itu memang semua hal yang disampaikan di atas panggung itu ditulis. Tapi kan banyak komika-komika yang ini tuh yang memang hanya tulis beberapa bagan-bagan saja terus dorang Deliver semua. deliver di atas panggung. Tapi ada juga yang menganut begitu pendapat bahwa kayak hakikatnya stand up itu kayak lagi tidak berstand up tapi stand up gitu. Jadi kayak materi itu emang real Memang yang real. memang dari dia gitu, keresahannya dia gitu. Iya, Pernah dapat momen kayak gitu, Odi? pernah. Dulu ya, waktu masih ada VOC mungkin ya. Masih Hindia Belanda mungkin. Tidak waktu Nabi Musa membelah laut itu kan saya yang ini tuh. Oke, jauh banget kita tarik ke belakang ya. VOC loh ini. Saya tadi masih dekat loh VOC, masih tahun 60-an itu. Oh VOC tahun 60 kan? Ya sekitaran itu sampai 80-an Saya lah ya. kekurangan sejarah tuh jadi. Nggak apa-apa. Tambahannya. It's okay. Masuk nggak joknya? Masuk sih. Tipis-tipis ya. Kena di saya ini. Bisa lah. Baik ikut ini open mic sekali lah. Oke. Saya yang di sini. Boleh mau tukar gitu ya. Kita kayak acara yang di TV-TV itu yang tukar nasib gitu ya. Boleh Atta Halilintar tuh. By the way saya habis haji loh 2 bulan. Masya Allah. Umur 2 bulan. Masya Allah. Beneran ini beneran. Iya, saya kan torik. Hah? Saya kan torik. Umur 2 bulan sudah haji. Oh Masya Allah. Nggak masuk di saya jok ini loh. Jangan nonton TikTok kan.
Saya pangsanya sekarang nontonnya itu lebih ke geopolitik, Masya Allah. masalah-masalah global lah ya kan. Masalah-masalah global. Alhamdulillah saya kalau nonton itu tertidur saya. Tidak dinonton, itu pengantar tidur saja. Ada Cerita-cerita horor mungkin juga. cerita-cerita horor ya kan. Walaupun yang menceritakan lebih takut lihat saya sih sebenarnya. Di, Santai begini deh. ya santai. Diminum dulu, diminum. Siap. Mau makan apa nanti tak pesannya? Ada coto. Di materimu ini memang pure kamu ambil itu dari keresahanmu, keresahan teman-temanmu, keresahannya teman-temanmu, atau temanmu yang jauh di sana yang punya teman, terus nanti sampaikan ke temannya, temannya sampaikan ke temanmu, baru sampaikan ke kamu keresahannya. Jadi kan saya ada tetangga nih. Ya, Tetanggaku punya teman. ya. Nah, temannya ini punya tetangga. Oke. Tetangga punya teman. Materinya itu. Oke. Yang dipakai sama Raim Laude itu. Sampai jumpa kalau gitu ada. Iya memang begitu. Di satu itu entah keresahannya kita sendiri, kita tuangkan. Memang semuanya harus keresahan kita sendiri. Contoh begini, saya ini ada keresahan, saya tulis. Terus tiba-tiba kau datang, kita nongkrong ini. Ya. Tiba-tiba ku cerita sesuatu keresahan dan ternyata keresahan itu yang saya tidak rasa, yang saya tidak tulis, saya rasa juga kayak iyo di. Cuma saya tidak ngeh saja bilang saya rasa dan itu. Akhirnya saya jadikan juga itu materi. Oke. Kadang biasa di internet itu ada meme-meme, gambar-gambar begitu. Tapi kalau relate di kita, ya bisa saja kita ulik untuk jadi materi stand up. Jadi materi stand up itu sebenarnya tidak akan ada habisnya. Walaupun tidak akan ada lagi yang original tuh, karena semuanya sudah, apa sih dia bilang Chandra Leo itu hari? ATM, amati, tiru, modifikasi. Begitu sih sebenarnya stand up. Oh. Ada yang diambil kayak contohnya kalau saya lihat materinya Raim Laude itu bagus. Ya kita ambil premisnya terus kita bedakan saja sudut pandangnya bagaimana. Tapi punchline-nya mau ke arah situ gitu ya. Iya, punchline-nya pasti beda tuh. Ya semua kalau premis itu kayaknya semua orang punya premis yang sama. Contoh kalau Bayu resah dengan perempuan yang suka kalau Instagram suka begini, Iya. ya. Saya juga pasti itu. Cuman mungkin kalau diulik punchline-mu beda, punchline-ku juga beda. Saya nggak resah sih sebenarnya. Sama perempuan yang begini. Tanya editor deh kayaknya. Editor lebih. Oke, saya sebenarnya lebih kalau pribadi ya, saya tuh lebih resah sama kalau utang negara makin nambah gitu ya kan. Odi langsung merasa hilang kayaknya ini. Ini podcast RRI Kendari podcast ya. Dan kabarnya Odi punya keresahan juga ya. Tentang? Yang mau disampaikan kepada pemirsa kita. Oh iya. Oke. Bisa. Bolehlah kalau begitu sedikit. From Odi untuk Anda. Ini berdiri kah? Sini aja, duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana kamera? Tepuk tangan dulu dong. Banyak sekali kita ya hari ini. 1, 2, kita sekitar 500 orang ini. Yes. Sangat luas ruangan ini. Jadi teman-teman kalau bisa ketawa saja karena kalau ketawa ini rame, insya Allah rame ini. Rame ini insya Allah kalau ketawa, oke? Jadi teman-teman perkenalkan nama saya Odi, saya orang Wawoni. Saya itu datang dari Wawoni itu di 12 tahun yang lalu. 12 tahun lalu datang di Wawoni dan ternyata saya baru tahu ternyata di sini itu stereotipnya kita itu orang Wawoni suka doti-doti. Padahal tidak. Pertama kali saya datang di Wawoni saya ditanya sama temanku, "Odi, kau orang Wawoni?" Saya bilang, "Iya." "Kau bisa mendoti?" Saya bilang, "Tidak." "Kau bisa mendoti?" Saya bilang, "Tidak." "Ah, kau bisa mendoti satu kali kau saya doti kau." Sadoti. Sebisanya. Dan di Wawoni tidak ada begituan. Di Wawoni itu yang ada itu banyak hal, bukan hanya doti, banyak hal yang di Wawoni ada. Ada apa doti jika? banyak lah, insya Allah banyak lah. Ya, jadi pertama kali masuk di Kendari itu akhirnya mengenal Kendari dan ternyata kota Kendari ini kota yang sangat luas karena di Wawoni itu cukup agak sempit ya dan banyak hal yang kita tidak tahu. Dan di Wawoni itu kan belum masuk internet sampai tahun 2022. Nah, 2022 itu saya pulang kampung karena lebaran. Terus sepupuku 2022 ini sepupuku udah bilang, Kak Odi, ada lagu tenor sekarang." Saya bilang, "Apa itu, Dek?" "Ini Gangnam Style." Gangnam Style 2012 di Wawoni terkenal 2022. 10 tahun kemudian internet baru masuk. Ya Allah ya Robbi. Untung ada RRI. Kalau di Kendari kita dulu kalau mau dengar orang meninggal dari RRI. Betul. Jadi
apa namanya bisa disampaikan kepada Ya, radiogram gitu. Ahyar telah meninggal ayahanda. Jadi begitu. Bapakku namanya Ahyar. Tapi karena biasa itu udah agak kresek, udah dengar dia dipanggil dan masuk di Kendari. Karena katanya bapaknya meninggal. Pas sampai di Kendari, udah baru sadar bapaknya meninggal 30 tahun lalu. Akhirnya bapakku udah beri melayat di mana? Ke bapakku pulang lagi. Dan ternyata di Kendari ini satu hal yang paling beda ya. Mungkin karena banyaknya mayoritas orang di sini, jadi di Kendari ini banyak cewek cantik. Ya. Banyak cewek cantik. Akhirnya saya pernah pacaran itu 3 tahun. Tapi akhirnya putus. Karena di saat itu jujur saya emosi saat itu. Dan saya itu cukup baik orangnya. Tapi hari itu karena saya begini, Apa itu? saya mau tampar karena refleks tuh mau tampar, terus dia bilang saya paling tidak suka laki-laki yang suka main tangan. Saya tendang. Main kaki kan yang kamu mau. Ya terakhir mungkin sekarang saya ada pacar, insya Allah mau ini toh. Udah suka main tangan lagi? Enggak, dia melaju ke jenjang yang lebih toh. Tapi minggu lalu jujur kita bertengkar berat. Kenapa? Karena saya tidak terlalu suka buka HP-nya perempuan, tidak suka Tapi ada momen 3 hari itu dia selalu sembunyikan HP-nya. Kalau dia lagi chatting dia sembunyikan HP. Jujur laki-laki curiga dong. Ini kenapa? Terus ada momen di mana HP-nya udah tinggal, terus saya buka. Dan chat paling atas itu inisial namanya S. Sumpah selingkuh pacarku ini. Kalau begini, saya buka itu chatnya, Masya Allah, astagfirullahaladzim pacarku, udah judi bola. Betulan. Udah pasang Belgia lawan Perancis. 30.000 lagi. Pas keluar dari WC sama Rahi, kau ini kalau kau mau bet 100 atau 200, masa 30 Ji, kapan kita mau untung? Ya itu saya. Coba anjir. Materi main tangan tadi tuh gila, pecah itu loh gitu. Ya, memang ada perempuan yang tidak suka main tangan. Jadi main kaki aja ya. Main kaki kita tapi tidak ditendang, di apa namanya di sengklek dikit ya. Ya lumayan lah, gigi 2 rontok ya. Ada. Adik. Apa sih yang berkesan stand up bagi kamu selama ini? 4 tahun, 6 ya? 6 ya? 2018 kan? Tunggu ya. Bentar, saya juga matematikanya lemah ini. Iya 6 6 ya? 6 tahun. Oke. Apa yang berkesan? Apanya nih, momen atau ada acaranya atau apa? Ya, momen selama ini atau ya hal yang bikin Odi itu pokoknya berkesan lah. Secara person maupun secara keseluruhan overall. Saya orang Wawoni pertama yang stand up di Wawoni. Menurutku itu berkesan. Karena Yes. orang Wawoni itu tidak tahu stand up. Tiba-tiba adalah anu ini. Taunya Doti. Iya, astagfirullah. Materi kamu loh ini. Iya. 2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun lalu. Mereka bikin UMKM, saya diundang untuk stand up. Wis. Bangga dong. Mungkin kamu mau diundang buat di Doti mungkin. Masa Roni di Doti? Anehnya kayak dokter sakit. Aduh mekanik dong gitu. Stand up di depan rakyat Wawoni pakai bahasa Indonesia tidak lucu. Saya Wah. pakai bahasa Wawoni. Terus Lucu anjir. Orang Wawoni enggak ada yang tahu bahasa Indonesia. tahu sih mungkin Tahu, hanya, tapi lebih kan habitnya Iya. yang bahasa gitu dong. Wawoni. Dan memang seru sekali stand up di kampung kita sendiri. Keren sekali. Dan akhirnya saya dibayar cari 300.000. Keren itu ya. Bayangkan kapal pergi dan kapal pulang itu lebih dari 300.000. Tapi karena saya cinta itu sama Wawoni. Wih, ses. Gila. Pak Bupati, apa alasan Anda tidak menjadikan saya kepala dinas pariwisata? Oke ya, ini lebih merambah bukan how to survive tapi lebih ke menjilat nanti. Iya sih. Saya jujur cita-cita saya jadi kepala dinas pariwisata Kota Kepulauan. Gitu ya. Aduh, di. Selain tampil di Wawoni, apa lagi mungkin? Pernah mungkin ada perform yang pecah banget gitu? Oh itu selalu. Astagfirullahaladzim. Pernah jadi openernya Raim Laode Di yang di mana? di Happy Wedding. Ya. Happy Wedding. Tapi MC enggak dihitung kah? Karena saya jujur saya lebih sering MC di acara stand up. Oh gitu ya, manggil-manggil gitu ya kan? Manggil doang. Heeh. Tidak ngelucu tuh. Tapi kalau ini yang paling berkesan ya menurut saya.
Ini bukan menjilat tapi ini paling berkesan. Oke. Saya 5 titik di RRI. Rata ya, rata. Jujur 5 titik di Mirip-mirip RRI. bayaran konkep kah atau bagaimana? Tidak dong. Kota Kendari RRI, besar ini RRI. Wis. RRI. Dari kecil saya dengar hanya RRI. Saya tahu lagunya Demasif di RRI. Mana ada Bluetooth? Nggak ada HP di Wauni apa dulu? Nggak ada kita. Jadi dengar lagu. RRI itu kayak apa maksudnya? Your life gitu. RRI is my life. RRI ini. Wis. Ngeri. Ini the real menjilat namanya. Wah, memang mantap lah dia lagu. Namanya RRI Kendari ini. Itu saja RRI Kendari ini. Ini juga Anda tahu juga apa ini RRI Kendari ini. Namanya juga ini tuh ya RRI Kendari terbaik. Saya enggak pernah hidup di dunia ini baru saya balik dulu ya. Oke. Karena udah nggak ada lagi, nanti rekening aja ya. RRI is the best lah RRI. Jadi ini kalau mau jujuran tidak ada, bukan tonton sih karena RRI saat itu kan bukan tonton. Tidak ada media yang bisa kita dia kan audio kan. Ya. Dengar saat itu kecuali RRI. Tidak ada, hanya RRI. Satu itu. Wawoni, satu Konkep itu hanya taunya RRI. Karena tidak ada TV di kampung, tidak ada TV sampai 2007. Bayangkan Piala Dunia 2006 tidak ada tahu, kita tidak tahu bola itu ada. Nggak ada kita tidak tahu Messi itu ada di dunia ini. Masih main cuke dulu berarti ya? Iya. Keng-keng. Main begini ada itu yang begini. Berburu ubur-ubur. Ubur-ubur, potas, Pausiu. membom. Aquaman semua pokoknya. Wow. Spider-Man dan lain-lain. Jadi RRI cukup berkesan. Bukan untuk saya tapi untuk warga Oni. Karena tidak ada jaringan. Bayangkan tidak ada jaringan. Kita hanya punya ini. Radio. Satu rumah pasti punya satu radio untuk dengar kalau kapan buka puasa. Ya. Pakai RRI. Asyhadu Allah. Walaupun sebenarnya bukan bulan Ramadan ya. Iya, tapi ada juga orangnya. Kenapa kah? Apa aku dengar kah? Ada juga orang begitu. Dan itu saya. Tapi emang dulu ya, apa berita duka kan biasa dikirim tuh RRI. Biasa sore itu. Sore. Ada yang kehilangan ya kan. Kehilangan dompet, nggak ada isinya, yang nemu tolong isiin dong baru balikin gitu. Itu kayaknya memang saya cari uang itu. Tapi memang hanya RRI saat itu yang jadi media untuk mendengar berita, mendengar musik saat itu. Rekening aja ya. Bisa QR code. Oke. Hanya RRI lah. Lagu andalan saya dulu itu ini, Ungu. Demi waktu. Saya dengar di RRI pertama kali. Wis. Emang kenapa? Tidak ada HP di sana. Tidak ada HP. Dulu kan waktu itu masih zaman-zaman HP disuntik 500 lagu gitu ya kan. Ada zaman itu? Ada. Nggak ada di Wauni. Handphone yang masih ini nih, yang masih kamera yang kalau berfoto tuh gimana gitu ya. Oh, yang tuh. begini. Ya, Dapat ya. saya. HP pertama saya di dunia ini Mito Master Speaker. Double SIM card. Iya, double SIM card. Master Speaker dia, speakernya 3 itu. Oke. Kalau saya putar di Kampung Butung terdengar di Andono itu. Master Speaker itu. Keras sekali itu Master Speaker. Nah itu HP, adekku utak-atik tuh. Masuk di Kendari mau pas foto itu hari SMP. Bapakku pegang itu HP. Terus karena adekku habis utak-atik jadi dia ganti ringtone-ringtone-nya. Pergilah kita ada tempat foto tuh. Tempat foto di sana. Terus kita foto, bapakku mau ambil HP, tiba-tiba ada yang telepon bapakku. Namanya juga Master Speaker keras sekali. Yang tidak ditahu ininya ringtone-nya. Enggak kuat, enggak kuat. Aku enggak. Jujur saya malu, saya malu bukan karena saya malu kalau bapakku udah malu. Bapakku udah ambil itu HP dah. Saya kira udah matikan, udah angkat, dia bilang, "Halo." Ternyata dia tidak malu. Lebih keras suaranya daripada itu Master Speaker, ya Allah ya Rasul. Yang berkesan tadi RRI 5 titik. 5 titik. Apa kesannya bagi Ode? Saya itu stand up tidak pernah dimintai foto, baru main di RRI ini. Pertama di Unsultra kampus toh, habis itu di UMK. Ada di setiap titik itu ada yang minta foto siapa? Cewek-cewek waktu di Unsultra. Mungkin dia mau kirim ke grup Polres kali yang DPO. Ya Allah ya Robbi. Di Unsultra cewek-cewek ada 5 kayaknya. Gitu ya. Di Muhammadiyah cowok-cowok 3. Apaan? Kerasa siapa kah? Masa 3 orang begitu. Habis itu di SMA tuh kita. SMA 2 kali, Kartika dengan di SMA 4 kalau salah. Oke. Terus final di sini. Sumpah itu 1 bulan yang paling menyenangkan untuk saya karena ada terus orang masuk. Ntar. Maksudnya
Salah satu yang berkesan itu Iya, RRI. diajakin jujur. foto gitu ya. Jadi lebih kayak apa ya? Lebih lu kayak Odi ini lebih kayak di posisinya lah gitu ya kan. Emang sebagai performer gitu ya. Saya kan suka dipuji tuh. Saya kan kepuji yang dia apa? Tapi bukan karena di fotonya sih kalau jujur saya tuh, karena RRI 5 titik saya itu. Intinya itulah. Waktu itu kan nih kalau yang mungkin sedikit cuplikannya ya tentang yang Odi maksud RR 5 titik itu gerakan cerdas memilih. Ini cuplikannya. Udah tanya Mi, kau sudah kuliah kah? Sudah Mi, kita cerita itu. Sampai di Bombana. Tapi menurutku kalau motor yang cerita di jalan masih mending. Itu hari ada truk dengan truk. Nah, jadi itu kan kita itu waktu itu belum pemilu ya kan? Belum. Belum pemilu. Terus di saat itu kan materi-materimu juga itu ada sebagian tuh fresh memang. Iya. Merambah. Lama nggak menyiapin yang kayak gitu? Apalagi membaca pangsanya kan ada yang universitas nih, ada yang SMA gitu ya. Menurutku, bukan menurutku sih, tidak kalau untuk baca itu tidak. Karena saya kan suka kalau tampil di depannya anak muda. Menurutku lebih gampang saja cari ketawaan daripada tampil di depan kakek-kakek umur 83 tahun yang sudah tidak bisa mendengar tuh. Ya tidak bisa juga kasih ketawa orang yang tidak bisa mendengar tuh. Astagfirullah, ini lagi dark lagi. Bisa astagfirullah. I'm so sorry. Bukan live tak? Bukan live tak? Apa-apa, ada editor. Jadi tidak terlalu tidak terlalu. Tingkat kesulitannya beda ya? Iya, yang agak pressure itu waktu final di sini. Final. Karena saya harus tampil di depan ibu-ibu yang ingin hadiah. Oh yang sudah Voucher apa kan dikasih tuh Ari. ibaratnya sudah kebelet begitu ya. Jadi Kebelet mau dapat hadiah. kalau di SMA dengan di kampus itu Hari, ya stand up bisa jadi salah satu ini tuh apa saran hiburannya mereka. Yeah, as a performer juga. As a performer. Kalau bahasa Wani. Like that. Apa bahasa? Nggak ada bahasa Wawoni performer. Di Wawoni selain kurang internet, kurang bahasa juga lah. Aduh, saya didoti ini. Alia matano aku namanya sematano anu. Itu apa mantra? Iya. Nggak itu anu sih apa namanya? Kalimat kebanggaannya orang Wawoni itu. Lanjut lagi tadi berarti. Jadi kalau di sini tuh emang ini lebih pressure. Tapi hasilnya menurutku dari 5 titik Paling pecah sini ya. iya paling pecah karena banyak ibu-ibu, makanya saya bahas Andin itu Hari itu sinetron yang lagi naik saat itu kan Ikatan Cinta. Oke. Andin. Jadi Iya. ibu-ibunya relate saat itu, jadi oke lah. It's okay. Bagus. Saya suka. Kapan lagi ada 5 titiknya kita ini? Nanti. RR. Adalah? Next in 7. 7. Oh. Iya, tapi lebih ke pemasangan paku bumi. Kan? Wow. Tapi jujur ini, Bay, saya mau tanya. Apa? Saya itu Hari komik pilihan pertama kah? Belakang layar aja ya. ya, saya bilang ya. Atau Eros yang Nanti kita belakang layar yang Nanti itu. belakang layar. Perlu dijawab sekarang ya? Atau episode khusus? Nggak usah episode khusus. Setelah pesan-pesan berikut ini. Wih, ada Ada iklan? Ada. Masya Allah. Ada urusan editor pokoknya nanti ini. Oke, Odi. Yuk. Ini kan bisa dianggap ya, sekarang ini pangsa-pangsanya YouTuber, Iya. kan? Pangsa-pangsanya bagaimana itu fintech, pokoknya industrinya memang mengarah ke situ. Dan kita lihat juga pun banyak komika-komika mulai merambah ke demikian, ya kan, mau yang nasional atau daerah. Odi juga mau ke sana kah arahnya? Atau mengejar cita-cita sebagai kadis pariwisata Konkep? Sepertinya itu lebih menarik kadis pariwisata Konkep. Kita anak komika Kendari juga punya ini tuh, maksudnya ingin semua pasti untuk itu tuh. Makanya masih anak-anak masih bikin video-video stand up-nya di Instagram, masih upload di TikTok. Punchline-punchline-nya. Punchline-punchline-nya walaupun tidak terlalu punch tuh, tapi semuanya usaha tuh. Namanya usaha. Siapa tahu bisa ini. Bahkan teman ada nama Randi juga sudah di sana. Iya, Randi Ada anak Akbar. Bukan, itu Akbar Randi stand up Indo bau-bau itu. Oh, iya. beda orang yang besar Ya. bibirnya tuh. Bukan. Betulan dia. Ini fotonya. Sudah ada beberapa komik juga yang di sana, Umar Ridwan, Alkes iya. Kelor, Alkes ya. terus Hayul Ode sudah di sana juga tuh. Walaupun bukan pergi untuk stand up, tapi kan stand up itu bisa apa, kalau ada waktu bisa pergi open mic, bisa apa. Jadi
kayaknya mimpi tidak akan terkubur deh. Kalau udah bilang Panji itu mimpi itu mimpi itu tidak pernah terkubur, hanya hilang saja, tapi akan muncul kembali. Quote by Panji Pragiwaksono. Baik sekali kita penontonnya, lapar semua sini kita. Oke lah kalau begitu Adi. Ya. Sukses buat karirnya. Yang terdekat apa masih mengejar Kadis Pariwisata Concave atau gimana? Aminkan saja ya kalau Aminkan itu. saja ya. Ya kita akan ada show lah di bulan 8 insya Allah. Bulan 8 apa nih? Anniversary yang ke 11 tahun. 11 tahun ya. Stand Up Indo Kendari 11 tahun. Oke, bukan korporat berarti ya. Bukan. Siapa nanti yang mau tampil sana? Semua anak Stand Up Indo Kendari. Raim dan semuanya jajarannya tuh. Dan semua jajarannya. Oke. Inal Tora, pokoknya semuanya akan Di mana tampil. lokasi? Belum ini. Nanti kita by Japri aja. Iya, ya. by Japri. Sukses lah kalau begitu dibuat Siapa tahu kegiatan. bisa ya. nanti datang lagi promo toh untuk acara anniversary itu. Oke lah kalau begitu. Sukses buat kegiatannya Odi. Sukses Ya. juga RRI. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Nanti berikan komentar-komentar bagi Anda ya. Bagaimana tentang hal demikian atau ada masukan siapa nanti akan kita datangkan sini. Terima kasih sekali lagi, saya Bayu Firmansyah. Sampai jumpa.